diumumkan di kecamatan. Waktu habis, nilai 0. Pertanyaan ketiga untuk regu A. Situs Besole berada di desa Jadi dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap museum cagar budaya dan sejarah Blitar, Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menyelenggarakan lomba cerdas cermat. Jadi ini pesertanya memang dari anak-anak SMP maupun MTS. Untuk kali ini yang pertama ya, sehingga pesertanya masih belum banyak sekali, masih dibatasi 50 sekolah. Dan kami sangat berharap dengan dilaksanakan lomba cerdas cermat ini nanti ke depan bisa dilaksanakan lagi dengan skala yang lebih besar, tidak hanya mungkin SMP. Kalau SMP pun kan sebenarnya jauh lebih banyak sebenarnya SMP MTS itu, tapi kali ini karena mungkin ya bisa dikatakan keterbatasan anggaran dan tentunya ini menjadi embrio ya, kita jadi embrio untuk kegiatan yang sangat positif, bagaimana anak didik kita memahami lebih baik tentang museum cagar budaya dan sejarah Blitar. Oke, artinya penekanannya kepada museum dan sejarah ya, untuk memperkenalkan itu kepada anak didik ya, Pak. Betul. Jadi memang agak spesifik ini, penekanan hanya terkait dengan pemahaman museum, cagar budaya dan sejarah Blitar. Oke, untuk museum di sini di Penataran yang disimpan di sini koleksinya apa saja, Pak? Ini di sini ada kurang lebih 400 koleksi ya, museum dari bebatuan, kemudian etnografi itu seperti barang-barang yang kuno seperti cikar, lugu dan sebagainya, itu ada koin ya, dan ada jenis peninggalan berbentuk keramik. Jadi kalau totalnya kurang lebih sekitar 400-an. 400 koleksi. Ya, 400 koleksi. Terus untuk materi yang disampaikan dalam cerdas cermat ini, Pak, ya, itu apakah juga terkait dengan sejarah dan kebudayaan? Tentu, hanya ada 3 tema, yaitu tentang museum berarti dengan segala pernak-perniknya, di dalamnya ada apa begitu ya. Kemudian sejarah Blitar dan cagar budaya di wilayah Kabupaten Blitar. Total pesertanya tadi ada berapa, Pak? Ada peserta 49 sekolah kali 3 berarti 147. Masing-masing peserta didamping oleh pendamping atau guru sejarah, sehingga kalau di total ya kurang lebih 200 orang yang ada di sini. Tentu dilihat dari jumlahnya yang datang lebih banyak karena beberapa juga membawa supporter kan begitu. Pak Uda, ya, ada pesan khusus untuk peserta, Pak? Ya, kami berpesan agar anak-anak didik kita bisa belajar lebih giat lagi untuk membangun Blitar dari sejarahnya, dari cagar budaya maupun dari museum. Secara Alfani UPT Semen 1 Lego jaya luar biasa. Ulangan untuk SMPN 1 Lego. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan cek mikrofon dan juga tombol oleh Regu C. Tanggapannya Ibu selaku Dewan Juri dan juga sejarawan dengan adanya kegiatan cerdas cermat sejarah Blitar ini seperti apa, Bu? Ya,
Saya selain mendapatkan pesan dari pemerintah daerah untuk bagaimana sejarah Blitar ini bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Blitar, kegiatan ini menurut saya sangat luar biasa karena dengan adanya lomba cerdas cermat otomatis persiapan lomba ini para pendamping, para guru sejarah, kemudian pemerintah daerah ataupun para kepala sekolah dalam menyiapkan putra-putrinya itu benar-benar sangat bergairah dan luar biasa. Meskipun hanya peristiwa kecil cerdas cermat, tapi menurut saya dampaknya ini bisa akhirnya coro orang gitu dipaksa atau tidak akhirnya mau membaca, mau ke museum, mau menelusuri sejarah, dan otomatis ketika dia mengetahui apa yang telah menjadi temuannya, maka ke depan ketika dia menemukan segala sesuatu yang berkaitan dengan sejarah, dia akan ikut melestarikan. Itu Mas. Oke, Bu, sejarah Blitar ini kan sejarah lokal ya Bu, artinya ya. Pentingnya generasi sekarang Bu mempelajari sejarah lokal itu apa Bu? Ya, bagaimanapun Blitar meskipun kita mengawali dari sejarah lokal itulah yang nanti akan menjadi landasan pada sejarah yang lebih luas, baik regional ataupun nasional. Dari mana kita tidak mengawali dari sejarah lokal dan bisa menyebut atau memahami sejarah nasional. Oleh sebab itu, justru pondasi awal ketika anak-anak harus mengetahui bagaimana sejarah daerahnya, itu adalah untuk membekali diri mengenal sejarah yang lebih luas. Jadi ibarat kenali daerahnya dulu, jangan kenal daerah lain. Yang lebih fatal, kita tahu Borobudur, kita tahu mana lagi untuk candi-candi Prambanan dan seterusnya, tapi sebentar tidak tahu, penataran tidak tahu. Sejarah lokal menjadi fatal karena itu miliknya yang harus kita abadikan, yang harus kita lestarikan, yang harus kita suarakan, yang harus kita banggakan, justru tidak tahu. Ini menurut saya fatal. Sehingga dengan mengetahui sejarah lokal, jangan disepelekan kelihatannya lokal. Lokal itulah yang akan menjadi cikal bakal pada sejarah yang lebih luas. Oke, Bu, Blitar ini kan salah satu peradaban kuno, nggih. Hal-hal apa yang perlu diketahui generasi muda tentang Blitar ini Bu? Ya, kalau kita melihat perjalanan dari sejarah Blitar itu tidak hanya berbicara kuno, tetapi pada prasejarah pun di Blitar dengan kondisi yang berada di lembah berantas, ya, kehidupan masyarakat kuno itu sebagian berada di goa dan sebagian di tepi sungai. Nah, dengan ini maka peradaban di Blitar itu tidak hanya ramai pada kondisi ketika proklamasi yaitu Bung Karno, tetapi sejak etape-etape atau tahapan-tahapan tahun-tahun sejarah di kehidupan itu Blitar punya. Nah, dari sinilah yang membanggakan Blitar, sehingga kalau mempelajari Blitar itu lebih lengkap bila mana diawali dari awal hingga sekarang. Kebanyakan Blitar hanya dikenal nasionalismenya melalui Bung Karno, Supriyadi, melalui Sukarni ataupun Sucipto yang hari ini ikut mengawal tentang pembacaan teks proklamasi Bung Karno. Ternyata bukan itu saja, ada kelebihan-kelebihan sehingga Blitar itu dari kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat terdahulu, itu akhirnya kita bisa memberi semangat untuk bagaimana membangun Blitar itu melalui latar belakang sejarah kita dengan semboyan huruf Hambangun Projo. Itu berasal dari bagaimana perjalanan sejarah Blitar, sehingga Blitar itu secara tahun ke tahun itu memiliki prestasi dari kerajaan ke kerajaan manapun, sehingga pantas kalau kita itu di dalam membangun Blitar bersemboyankan huruf Hambangun Projo, karena dari tahun ke tahun, dari kerajaan ke kerajaan, prasasti yang ada di Blitar itu selalu pemberian prasasti yang berupa prestasi. Okay. Terima kasih untuk SMTSN 5 Blitar. Oke, untuk seluruh regu telah cek mikrofon dan juga cek tombol, dan semua sudah berfungsi ya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tahapan dalam lomba cerdas cermat. Bu, terakhir pesan kepada generasi muda Bu untuk melestarikan sejarah. Ya,
kenali dulu sejarah daerahmu sebelum mengenal sejarah daerah lain. Yang kedua, yaitu lestarikan benda-benda yang menjadi landasan pacu bagaimana mengenal kepribadian masyarakat Blitar. Nah, yang ketiga, yang dimiliki Blitar adalah sesuatu yang bisa digunakan sebagai landasan pacu untuk berbicara pada tingkat regional ataupun nasional. Oleh sebab itu, semangat untuk mengenal sejarah Blitar dan terus semangat untuk menelusuri sekaligus melestarikan sejarah Blitar.